Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Seperti janji saya tadi, kita akan segera berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Dan langsung saja kita panggilkan Maria Goret. Oke, selamat malam Kak Maria Goretti, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan baik Kak. Baik ya, ini kayak semangat banget. Jadi auranya itu positif banget ya Mas Ferdi ya. Ini sangat luar biasa. Tapi ngomong-ngomong sebelum aku tanya-tanya, Kak Maria Goretti ini katanya lebih akrab dipanggil dengan singkatan ya. Jadi Kak Margo gitu ya? Yes, benar Kak. Oke, nama favoritnya ya? Iya. Nama kesayangan keluarga juga mungkin ya? Mungkin. Oke, nah Kak Margo ini kalau aku dengar-dengar, Kak Margo ini katanya pecinta olahraga, betul? Ya, seperti itu Kak. Seperti itu. Biasanya kalau pecinta olahraga itu banyak banget olahraga yang dilakuin. Boleh nggak sih spill dikit-dikit ke kita semuanya? Suka olahraga yang apa aja gitu? Kebetulan saya senang basket wheelchair. Oh, dan juga sedang ikut pelatihan di para tenis meja. Kalau boleh tahu apa sih mimpi Kak Margo di panggung Mimpi Jadi Nyata malam hari ini? Mimpi saya adalah Indonesia. Khususnya di Jakarta Barat, itu punya sport center untuk teman-teman disabilitas berlatih olahraga dengan akses perlengkapan dan peralatannya. Kalau gitu siap untuk mewujudkan mimpinya Kak Margo malam hari ini? Pasti siap. Oke, silakan Fer. Terima kasih banyak Matt, udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Margo. Hai Kak Margo, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Hai juga Kak. Sama nih, kita suka basket ya. Betul Kak. Tadi kamu ceritakan bahwa dalam beberapa tahun ini mulai aktif di olahraga. Tapi kalau boleh tahu, maaf Kak Margo, apa penyebab sampai akhirnya kamu ini lumpuh? Tahun 2017 saya mengalami sebuah kecelakaan. Jadi baru 6 tahun ya? Yes Kak. Oke. Saya pulang dari kerja dalam kondisi mungkin capek, lelah, emosi, ya mengendarai mobil sendiri, posisinya hujan deras. Tiba-tiba mobilnya itu slip. Oke. Slip, ya dalam itu tadi. Kondisi kecepatan tinggi? Tidak Kak, Oke. 200 meter saya udah mau masuk tol. Jadi gak mungkin saya ngebut. Oke. Tiba-tiba slip mobilnya. Tapi mungkin karena dalam kondisinya saya capek, mungkin juga saya jadi refleksnya kurang, ya konsentrasinya kurang. Ya. Akhirnya posisi kaki itu pasti akan panik nginjek, entah itu yang diinjek gas atau rem. Oke. Yang penting injek aja. Oke. Dan tiba-tiba malah tambah slip, nabrak pot bunga yang besar yang di pinggir jalan, saya terguling-guling. Oke. Dengan posisi seat belt-nya copot, airbag-nya tidak keluar. Seat belt-nya copot, padahal kamu... Ya, saya sudah pasang. Airbag tidak? Airbag-nya tidak mengembang, Oke. itu guling-guling. Dan posisi saya sudah pindah ke bangku sebelah. Gitu. Jadi 90% mobil itu hancur. Oke. Bersyukurnya saat itu walaupun jam 12 malam masih banyak orang yang membantu taksi online kayak semacam itu di pinggir jalan. Mereka segera menolong karena mobil sudah keluar asap. Terbakar akhirnya mobilnya? Tidak terbakar sih. Tapi saya dikeluarkan dari kaca depan itu dipecahkan karena pintu sudah kekunci semua. Jadi saya dikeluarkan dari situ dengan posisi saya sudah tidak bisa merasakan pinggang ke bawah. Ternyata tulang belakang saya di torakal 11-12 itu pecah. Paru-paru saya sudah bocor karena tertusuk tulang iga. Jadi ya harus dibawa langsung ke rumah sakit. Dan akhirnya vonis dokter menyatakan 90% saya harus menggunakan kursi roda. Seperti itu Kak. 2017 tentunya bukan kejadian yang mudah dilupakan dan kamu butuh waktu untuk bangkit dari sana. Hebat Kak Margo bisa tersenyum dan sekarang sudah aktif di olahraga. Bisa diceritakan dong kepada kita momen
menerima kenyataan dan juga recovery moment sampai akhirnya kamu bangkit kembali? Seperti apa? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang. Bangkit ya. Kalau menerima, siapa sih yang bisa menerima ketika kita aktif tiba-tiba harus stuck di atas kursi roda? Itu marah luar biasa. Sama Tuhan pun saya ngomong, kenapa gak dimatiin aja gitu. Kenapa harus seperti ini. Tapi ya balik lagi, mungkin dalam seperjalannya waktu kita ketemu sama teman, kita ketemu sama, kalau di rumah sakit itu ada yang tiba-tiba datang untuk ngedoain gitu kan. Di situ saya kembali diingatkan, Margo, 90% kamu dinyatakan sama dokter itu manusia. Tapi kamu punya Tuhan, kamu masih punya 10%. Kenapa kamu gak berjuang? Saya coba berjuang. Ya sudah, saya mencoba untuk, ya udah beliin kursi roda. Aku mencoba untuk naik kursi roda. Setelah 3 bulan saya di rumah sakit, saya pulang ke rumah, kondisi rumah direnovasi, harus menyesuaikan dengan kondisi saya. Semuanya harus bisa akses kursi roda dan saya juga diharuskan untuk bisa mandiri sebenarnya. Karena posisinya adalah saya duduk, tapi atas saya masih bisa bergerak. Okay. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak hanya tidur. Karena kalau cuma tidur yang seperti kita tahu pasti akan tambah sakit. Dan ada masalah lain yang muncul lagi gitu. Betul Kak. Ya. Gitu. Jadi puji Tuhannya saya masih punya keluarga yang sayang sama saya masih punya teman-teman yang care sama saya. Dan akhirnya dengan bantuan mereka saya mencoba untuk jadi Margo yang sesungguhnya. Ya. Tentunya dengan berharap yang 10% jadi maksimal diberikan oleh Tuhan. Support system baik keluarga dan teman itu kunci yang luar biasa untuk membuat Margo kuat gitu ya. Jadi akhirnya sudah berapa lama nih gabung di NPC atau National Paralympic Committee ini? Sebenarnya kalau untuk bergabung di NPC sendiri, saya baru bergabung di tahun 2022. Baru tahun kemarin Kak. Dan tahun 2002 saya dipanggil oleh NPC DKI Jakarta didaulat sebagai sekretaris di kepengurusan di NPC Jakarta Barat. Gitu, Kak. Jadi ada kesibukan lagi, dibukakan jalan lagi oleh Tuhan ya kan. Betul. Di sesuatu yang kamu suka, berkumpul dengan komunitas ya. Senang sekali pastinya bisa berbagi, berkumpul, berolahraga bersama. Nanti setelah ini kita break sebentar, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Margo. Setelah ini kita akan cari tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh NPC. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Puji Tuhan kita punya 4 atlet yang berprestasi di Jakarta Barat. Itu di tenis meja 3 dan satu lagi di atletik. Jadi ada namanya Pak Kusnanto, ada Pak Abdul Malik, dan Muhammad Alfigo itu di tenis meja. Dan satu lagi ada Kak Yatimah itu dari atletik. Dia juga peraih emas di ajang Papernas di Papua kemarin. Wah luar biasa ya, lihat latihannya tadi sudah mendapat gambaran lah seperti apa gitu. Kak Margo sendiri tenis meja kan masih baru gitu ya. Iya, betul. Tadinya sebelumnya di basket. Nah NPC Jakarta Barat ini jadi belum 2 tahun ya, Januari tahun 2022 ya. Iya betul Kak. Ada cabang olahraga apa saja yang ada di NPC Jakarta Barat ini? Iya, untuk di Jakarta Barat sendiri karena kita masih belum punya akses perlengkapan maupun kelengkapan. Jadi yang gampang aja Kak, yang ada dari atletik, tenis meja, bulu tangkis, catur, dan renang.
Oke. Jadi yang umum, Itu fasilitasnya ada di NPC atau di tempat lain justru? tidak ada fasilitas Kak. Oke. Jadi kita, kalau untuk dari NPC Provinsi DKI, itu mereka memfasilitasi di Rawamangun. Di Rawamangun. Ya, Ada berapa anggota di NPC Jakarta Barat saat ini? puji Tuhan kita ada 60 atlet. Cukup banyak ya. Iya, tapi kebanyakan itu ada masih di masih usia sekolah. Oke. Ya inilah sebenarnya ini bibit-bibit ya Kak Iya, ya. Jadi justru itu mereka potensial gitu kan. betul, kita ngelihat dari sini kita udah yang wow sebenarnya Jakarta Barat itu bisa lah gitu. 50%-nya atau 100%-nya bisa go internasional itu sudah Amin, puji kita Tuhan. doakan ya. Tadi kalau kita lihat ada siapa namanya yang menang medali emas di Kamboja? Kemarin ada Anto dengan Alfigo. Alfigo. Kak Margo, sekarang kita beri kesempatan kepada juri untuk bertanya. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Christopher, silahkan. Selamat malam Kak Margo. Selamat malam Kak. Luar biasa sekali ya ceritanya, semangat terus. Nah pertanyaannya, di pengalaman di NPC Jakarta Barat ini, Kak Margo melihat gak sih ada kesejahteraan para atlet disabilitas ini? Dan apakah ada perhatian juga dari pemerintah? Kalau berbicara tentang kesejahteraan, saya mengaca pada diri saya sendiri. Apa pengalaman di hidup saya? Jadi seperjalanannya saya, seperti tadi saya bilang, saya mencari informasi tentang disabilitas itu sangat sulit. Jadi, dan ketika saya mencari atlet untuk mau masuk ke dalam NPC Jakarta Barat itu, saya mencoba untuk berbicara. Kebanyakan itu kalau yang sudah kerja, dia pasti akan bilang gak ada waktu. Karena orientasinya mereka adalah uang. Mencari kerja itu bukan sesuatu yang mudah untuk teman-teman disabilitas. Jadi dia tidak akan melepas begitu saja apa yang sudah dia dapatkan. Tapi ketika saya ketemu dengan yang ekonominya mungkin di bawah rata-rata, mereka takut. Bagaimana saya mengarah ke sana? Bukan mereka tidak punya keinginan, pasti mereka punya keinginan. Tapi balik lagi kondisi mereka yang belum memungkinkan untuk ikut. Jadi balik lagi kalau untuk di Jakarta Barat yang saya tahu memang masih 90% itu masih di bawah Kak. Kalau dari pemerintah sendiri, sebenarnya bukan tidak kita diberi bantuan sama pemerintah. Tapi kan balik lagi keuangan dari pemerintah itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan dari NPC Jakarta Barat. Jadi ya masih banyak PR yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Pak Christopher sudah bertanya. Kita beri kesempatan Ibu Novia kali ini, silahkan. Selamat malam Kak Margo. Selamat malam Bu. Saya sangat salut dengan spirit yang dibawa oleh Kak Margo di sini. Dan tadi kan sempat diceritakan Kak Margo mau mempunyai tempat latihan khusus di NPC Jakarta Barat ya. Tapi kalau misalnya di DKI Jakarta sendiri, apakah memang ada seperti yang disebut tadi di Rawamangun atau terpencar-pencar atau bagaimana? Iya Bu, jujur di Indonesia sendiri sebenarnya belum punya Bu. Jadi kita melihat ada satu tempat yang memang teman disabilitas itu bisa mandiri dan latihan di satu tempat itu belum ada. Baik, terima kasih banyak Ibu Novia sudah bertanya. Tapi selain pusat atau tempat latihan, ada lagi nggak yang dibutuhkan oleh teman-teman di NPC Jakarta Barat ini? Ya sebenarnya kita cuma butuh tempat, segala kelengkapan dan perlengkapan yang akses. Jadi perlengkapan dan kelengkapan apa misalnya? Ya misalkan kayak saya nih sebagai atlet tenis meja, saya butuh mejanya, bolanya, netnya. Ya semacam itu sih Kak, semacam yang itu sebenarnya ya?
Dibutuhkan juga ya. Betul, Oke. sangat dibutuhkan banget Kak itu. Silahkan yakinkan para juri di kesempatan kali ini. Semoga mimpi Kak Margo dan teman-teman di NPC Jakarta Barat bisa menjadi nyata. Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Dan maaf, saya berbicara seperti ini bukan mendoakan, tapi semua manusia yang ada itu punya bakat disabilitas. Entah karena sakit, entah karena kecelakaan, atau musibah apapun yang terjadi. Itu bisa menjadikan kita entah duduk di kursi roda, entah pakai tongkat, entah blind, kita nggak ada yang tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Tempat itu adalah menjadi satu pusat informasi. Bagaimana teman-teman lain yang tiba-tiba menjadi disabilitas. Atau mungkin keluarganya tiba-tiba punya keluarga yang disabilitas. Atau mungkin punya tetangga yang mereka akan bisa mendatangi kita menjadi pusat informasi bagaimana cara kita untuk maju ke depannya. Semoga mimpi Kak Margo bisa jadi kenyataan. Saya mengerti sekali apa yang jadi concern dan juga dirasakan oleh Kak Margo. Karena betul contohnya ayah saya sebelum meninggal pakai kursi roda. Ayah mertua saya sekarang sudah sepuh pakai kursi roda. Akses sulit sekali. Saya punya anak berkebutuhan khusus. Memang akses juga tidak mudah untuk didapat. Semoga apa yang dicita-citakan, niat baik ini bisa jadi nyata. Kita break dan setelah ini kita akan undang kedua pejuang mimpi kita. Siapakah yang mimpinya akan jadi nyata? Tetaplah bersama dengan kami. Ya pemirsa, malam hari ini kita sudah melihat kisah yang sangat inspiratif dari dua orang pejuang mimpi kita. Yang pertama ada Ibu Sri, seorang jagawana yang menjaga dan melestarikan hutan adat Wonosadi. Yang kedua ada Kak Margo, pecinta olahraga yang peduli dengan kesejahteraan teman-temannya para atlet disabilitas. Nah, untuk mengetahui dan mengingat kembali bagaimana perjuangan mereka di panggung mimpi jadi nyata, kita saksikan dalam tayangan. Bu Sri, malam hari ini ada bawa alat musik, tapi kalau boleh tahu, mimpinya apa sih di panggung mimpi jadi nyata? Agar kami dalam melestarikan hutan itu punya peralatan dan perlindungan dalam menjaga hutan. Memang sangat prihatin sekali saya dan teman-teman itu untuk bisa memakai sepatu aja. Kadang-kadang ada yang menunggu anaknya itu lulus sekolah baru sepatunya dipakai untuk berkegiatan di hutan. Kalau boleh tahu apa sih mimpi Kak Margo di panggung mimpi jadi nyata malam hari ini? Mimpi saya adalah Indonesia, khususnya di Jakarta Barat, itu punya sport center untuk teman-teman disabilitas berlatih olahraga dengan akses perlengkapan dan peralatannya. Semua manusia yang ada itu punya bakat disabilitas. Entah karena sakit, entah karena kecelakaan, kita nggak ada yang tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Tempat itu adalah menjadi satu pusat informasi. Bagaimana teman-teman lain yang tiba-tiba menjadi disabilitas, mereka akan bisa mendatangi kita menjadi pusat informasi bagaimana cara kita untuk maju ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung mimpi jadi nyata Ibu Sri dan Kak Margo. Oke, saya kembalikan ke Ferdi, silakan Fer. Oke Matt, terima kasih banyak Kak Margo dan juga Ibu Sri. Ini momen yang tentunya dinantikan oleh setiap pejuang mimpi kita, sekaligus juga paling mendebarkan. Karena hanya ada satu pejuang mimpi yang mimpinya akan jadi nyata. Jadi kita akan saat lagi memperlihatkan grafik. Jika grafik berhenti di angka 1, maka mimpi pejuang mimpi kita akan diwujudkan. Jika
jika grafik berhenti di angka 2 untuk salah seorang pejuang mimpi kita, maka proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Namun jika grafik berhenti di angka 3, kami mohon maaf, berarti mimpi pejuang mimpi tidak terwujud. Sudah siap Ibu Sri? Siap Kak Margo? Siap Kak. Maka kita lihat grafik berikut ini. Waktu yang disediakan untuk poin ke poin atau titik ke titik adalah 40 detik. Sekarang kita telah melewati titik nomor 3 untuk Kak Margo. Ibu Sri juga menyusul telah melewati titik nomor 3. Saling kejar mengejar, waktu tersisa adalah 20 detik. Kita lihat 15 detik lagi, belum ada yang melewati titik nomor 2. 10 detik, Kak Margo telah melewati titik nomor 2. Begitupun Ibu Sri. 3 detik lagi, sesaat lagi siapa yang mimpinya terwujud? Dan Ibu Sri, mimpinya terwujud. Selamat Ibu Sri. Selamat Ibu Sri. Alhamdulillah. Jadi perlengkapan keamanan untuk jaga hutan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Kak Margo, titik nomor 2 berarti proses perwujudan mimpi itu terwujud. Dan terima kasih kita kepada TCL Indonesia. Ini memberikan prasarana seperti yang tadi Kak Margo juga sampaikan. Mungkin perlengkapan tenis meja yang akan diberikan untuk Kak Margo. Kita berikan tepuk tangan untuk TCL Indonesia. Mungkin kita beri kesempatan untuk berkomentar sedikit Ibu Novia mewakili TCL Indonesia. Ya, Kak Margo, dari TCL kami membantu untuk proses perwujudan mimpinya. Semoga tenis meja dan perlengkapannya itu, meja tenis meja dan perlengkapannya itu berguna untuk teman-teman dan Kak Margo untuk latihan bersama. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin Kak Margo ada yang disampaikan untuk teman-teman dari TCL Indonesia. Ya, puji syukur, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama NBC Jakarta Barat. Terima kasih untuk CL yang sudah membantu teman-teman disabilitas untuk lebih giat lagi berlatih. Iya, Terima kasih. sangat luar biasa. Boleh kita berikan aplaus untuk TCL Indonesia. Terima kasih Bu Novia dan teman-teman dari TCL Indonesia. Ibu Sri gimana rasanya? Sekarang lebih aman. Mudah-mudahan gak dipatok ular lagi temennya kalau lagi jaga hutan. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah di sini saya gemetar dan senang sekali karena mimpi saya itu jadi nyata. Dan berkat dari Dai TV saya bisa berdiri di sini. Dan yang paling utama kepada Bapak para juri semua saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga atas pemberian segala sesuatu untuk kami bisa menjadi berkah. Dan sebaliknya mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberi kelancaran dalam segala hal. Amin. Amin. Terima kasih juga Ibu Sri, salam untuk keluarga dan saudara-saudara kita di Gunung Kidul. Saya baru 2 hari lalu dari Gunung Kidul. Enak, nyaman, udaranya seger ya. Iya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Semangat terus dalam menjaga hutan. Kita Amin. berikan tepuk tangan Amin. sekali untuk Ibu Sri dan juga Kak Margo. Senang ya Kamet ya kalau pejuang mimpi kita happy atau bahagia dan mimpinya jadi kenyataan. Betul sekali ya. Dan kami berharap juga program ini akan terus menggugah hati kita untuk terus bermimpi dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kami juga mengundang perusahaan-perusahaan di luar sana yang juga ingin ikut mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita di panggung mimpi jadi nyata. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Saya Raden Madias. Saya Ferdi Hasan, kami mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.